anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak-anak kembali belajar di rumah didampingi oleh kedua orang tua. Semoga anak-anak tetap semangat dan rajin dalam belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan rajinlah mencuci tangan agar terjaga dari segala penyakit. Kita akan mempelajari materi mengenai tumbuhan. Di sini anak-anak lihat ada pohon kelengkeng, kemudian pohon durian, kemudian pohon pepaya. Nah, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini adalah pohon kelengkeng. Wah, itu pohon durian, pohon pepaya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak bisa bergerak sendiri seperti manusia atau hewan. Tetapi tumbuhan hidup dengan cara tumbuh ke atas dan berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga anak-anak tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di rumah. Di tema ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti kita ketahui bahwa tanaman adalah juga makhluk hidup yang berkembang biak dan tumbuh besar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar kita kali ini, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan tepat. Dua, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya dengan tepat. Mari kita simak materi berikut ini. Tanaman juga mengalami pertumbuhan dan berkembangbiakan. Ada dua macam perkembangbiakan tanaman. 1. Perkembangbiakan alami. 2. Perkembangbiakan buatan. 1. Perkembangbiakan alami, yaitu perkembangbiakan secara alami tanpa bantuan manusia. Bisa melalui tunas, biji, rizoma, dan umbi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bunga cocor bebek. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji, contohnya pohon mangga, pohon jambu. Coba kita perhatikan sebentar daur hidup pohon mangga. Pohon mangga berasal dari biji mangga. Biji mangga tersebut kemudian tumbuh akar. Sesudah tumbuh akar, maka akan tumbuh tunas. Setelah biji tersebut tumbuh akar dan tunas berkembang menjadi pohon kecil. Berkembang lagi menjadi pohon dewasa. Nah, pohon dewasa akan berbunga dan terbentuklah buah mangga kecil. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma, contohnya kunyit, kencur, lengkuas, dan lainnya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi, kentang, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Spora adalah sel yang terbungkus lapisan pelindung, biasanya menempel di daun. Nah, terdapat lingkaran-lingkaran kecil ini adalah spora.
Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya tumbuhan paku, lumut, jamur, dan ganggang. Contohnya tumbuhan paku. Nah, seperti ini biasanya tumbuh di kebun. Lumut, kemudian ganggang. Dua, perkembangbiakan buatan, yaitu perkembangbiakan yang dibantu manusia. Bisa melalui cangkok atau setek. Mencangkok yaitu mengembangbiakan dengan cara menumbuhkan akar pada batang. Keuntungannya, tanaman cepat besar dan berbuah serta memiliki sifat seperti induknya. Kerugiannya, pohon mudah roboh dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji. Contoh tanaman yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga dan pohon jambu. Selanjutnya yaitu setek, yaitu mengembangbiakkan dengan cara menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa dari akar, daun, atau batang. Contoh tanaman yang bisa disetek, ubi kayu, bambu, tebu, dan tanaman pagar lainnya. Indonesia mempunyai bunga nasional yaitu melati putih, disebut puspa bangsa. Anggrek bulan disebut puspa pesona. Rafflesia arnoldi disebut puspa langka. Nah, untuk tugasnya pelajari materi bahasa Indonesia di buku tema 1 subtema 4. Tugas yang pertama, kerjakan penilaian harian bahasa Indonesia Romawi 1 halaman 91 nomor 1 sampai 10. Tugas yang kedua, kerjakan ayo lakukan di halaman 83. Mengamati bawang merah, kentang, dan wortel. Kemudian tuliskan persamaan dan perbedaannya. Seperti biasa, ditulis di buku tulis, kemudian kirimkan ke WA Bu Guru. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.